Mari kita perhatikan bersama di sini pemimpin PA. Ya. PA itu adalah salah satu dari pembinaan warga gereja. Kalau panjenengan di GKJ, pembinaan warga gereja dari turun-temurun dari mbah-mbah itu apa ya? PA, Bebel Kering, PA ya. Jadi PA itu warisan dari nenek moyang kita ya. Kita hanya itu saja yang terus bertahan selain khotbah ya. Lainnya itu ora retreat ya setahun pisan nek ana duwite. Kebaktian Padang gegeran rasido karena tujuannya ribut dan segala macam. Ya. Dan ini menjadi tradisi yang turun-temurun. Perhatikan bahwa tugas gereja itu adalah membina warga gereja supaya warga gereja itu bertumbuh bersama, melayani bersama. Jadi bukan hanya dilayani tetapi mereka harus saling melayani. Maka tema visi kita kan bersama mengikut Sang Gembala Agung. Bersama itu artinya ya bareng-bareng. Tidak ada yang memimpin. Lah yang memimpin siapa? Ya Gusti Yesus yang memimpin. Maka kita bukan senior junior tetapi diharapkan kita menjadi senior kabeh gitu ya. Diharapkan kita bertumbuh bersama, melayani bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, dan PA itu menentukan sekali pertumbuhan jemaat, pemahaman iman jemaat itu ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap firman Tuhan. Lah kalau pemahaman firman Tuhannya itu tidak berubah, tidak bertobat, masih saja seperti pemahaman dunia, maka gereja juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Maka PA ini sebetulnya menjadi sangat menentukan untuk mengubah cara berpikir kehidupan manusia. Contoh ya, selama ini dunia menganggap kebahagiaan itu kalau keinginan kita terkabulkan. Kan seringkali saya khotbahkan. Itu pemahaman dunia, maka dunia itu berusaha keinginanku yang terkabul. Tidak peduli dengan keinginan orang lain. Sehingga karena apa? Karena keinginan yang terkabul itulah kebahagiaan. Maka doa-doanya orang itu juga maunya dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, sing salah sapa? Gusti Allah. Maka tugas Tuhan itu menuruti doa kita. Kan ini jadi kacau kalau pemahamannya semacam itu. Maka kita perlu berubah bahwa firman Tuhan mengatakan jadilah kehendakmu. Bagaimana kita mengubah cara berpikir jemaat dari keinginanku menjadi kehendakmu. Nah, itu fungsi PA. Itu sangat menentukan pertumbuhan kehidupan gereja ke depan. Nah karena itu perlu digarap dengan serius. Gitu. Perlu digarap dengan serius. Cuman masalahnya selama ini sudah serius belum gitu loh. Pernah ikut PA enggak? Pulang PA kira-kira dapat apa? Dapat telo goreng, dapat snack. Firman Tuhannya ora mudeng mumet aku, istilahnya aneh-aneh kan gitu. Seringkali PA yang harusnya itu menjadi sangat-sangat strategis menjadi tidak mendarat karena terlalu terlalu rumit gitu ya, terlalu rumit. Harusnya hal yang rumit disederhanakan sehingga menjadi jelas. Itu tugas pemahaman Alkitab kan begitu. Nah karena itu selama ini pemahaman PA kita itu kan mesti ono gonge toh. Jadi karena ada gonge orang mau wegah berpendapat atau takut berpendapat nanti gonge keliru karo kempulku kan gitu. Nah ini yang harusnya PA itu ya bersama-sama kita simpulkan bersama, kita sepakati bersama, bukan Pak Pendeta gonge. Pak Pendeta itu hanya meluruskan atau hanya memberikan tambahan supaya kesimpulannya menjadi lebih aplikatif kan begitu. Bukan semua ditentukan oleh gonge. Makanya orang semeneng wae nunggu gong. Akhirnya kan begitu. Jadi PA jadi tidak terlalu hidup. Nah karena itu kita perlu memahami secara serius tentang PA. Ada banyak macam metode PA. Tetapi sebetulnya kita akan belajar nanti ini metode PA yang sangat-sangat sederhana. Dan memang fokusnya adalah bagaimana jemaat yang paling sederhana pun bisa
mendapatkan pesan dari teks yang sedang dibahas. Jadi ini teori yang akan saya sampaikan itu teori yang sangat-sangat sederhana. Dulu pernah saya menyampaikan tentang SCV itu ya. Itu sebetulnya bisa dibuat sederhana, tetapi itu untuk lingkup yang kecil. Lingkup besar susah jalan. Dan itu memang agak susah diterapkan di GKJ, karena GKJ itu kalau suruh berbicara itu, coba pengalaman panjenengan gimana, itu mingkem. Apalagi suruh bersaksi kok darani sombong dan segala macam. Jadi ini budaya ya, tapi coba kita akan nanti belajar tentang PA ini secara sederhana, mudah-mudahan seluruh peserta bisa ikut terlibat dan pulang mendapat sesuatu. Oke. Mengapa ada PA? Perlu saya sampaikan tentang dasar Alkitabnya, ya, Alkitabiahnya. Orang Alkitabnya darani orang Alkitabiah. Di dalam Ulangan 5 ayat 1 dikatakan apa ya? Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang-orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu apa? Mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi firman Tuhan diberikan itu untuk diapakan? Dengarkan dulu. Loh ya toh, urung-urung harus dipelajari. Dengarkan dulu. Setelah didengarkan apa? Dipelajari. Setelah dipelajari, dilakukan seminggu sekali. Loh ini loh firman Tuhan itu. Musa ketika diberi hukum firman Tuhan, dengarkan ya orang Israel ketetapan peraturan yang diberikan Tuhan, supaya kamu apa? Mempelajari dan melakukan dengan setia. Kenapa harus dipelajari? Nah, kenapa harus dipelajari apa? Ya supaya kita ngerti maksudnya Gusti Allah itu apa. Karena seringkali orang hanya mendengar tapi tidak mau mempelajari. Amin saudara, amin. Apa yang saya pokoknya amin, kan begitu. Nah ini yang harus dipelajari. Maka pemahaman Alkitab itu bagaimana kita mempelajari firman Tuhan untuk mengerti maksudnya. Dan setelah mengerti dilakukan dengan setia. Nah, jelas ya. Ini bisa jadi khotbah yang berapi-api. Yang kedua, perjanjian baru. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa itu hukum yang sempurna? Ya firman Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa? Berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Jadi ujung-ujungnya firman Tuhan diberikan untuk apa? Kebahagiaan siapa? Ya yang melakukan. Lah pengen bahagia nah. Jadi bahagia itu bukan tujuan, tetapi akibat ketika kita melakukan apa? Firman Tuhan yang diberikan Tuhan. Jadi betul-betul mau mempelajarinya dengan tekun. Melakukannya, maka dia akan berbahagia dengan perbuatannya itu. Jadi yang berbahagia itu siapa? Mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, kenapa yang melakukan firman Tuhan itu bahagia? Karena firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu memerdekakan. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu jalan atau tempat Tuhan mencurahkan kebahagiaan, berkat, kemuliaan, segalanya di situ. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan mengalami itu. Di luar firman Tuhan tidak ada jaminan. Maka betapa pentingnya pemahaman Alkitab itu. Dan harusnya jemaat itu betul-betul merasakan ikut PA, pulang itu betul-betul merasakan mendapatkan berkat. Itu sebetulnya yang harus menjadi kerinduan kita. Saya sangat bahagia ketika panjenengan rawuh di sini. Saya pikir sinteko paling piro. Ternyata lebih dari ekspektasi yang saya pikirkan. Nah ini yang membuat saya terus bersemangat gitu ya, walaupun sudah emeritus. Oke, jadi ini alasan ya, masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain. Saya hanya mengambil 2 ini saja, karena saya pikir itu sudah mencakup
Itu semua. Bahkan ada kalau untuk orang lain justru di dalam 2 Timotius pasal 3 15, 16, 17 itu juga sangat penting ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sekarang pemimpin PA. Nah, coba kita perhatikan. Pemimpin PA itu bagaimana di sini? Seorang yang mengatur jalannya PA dan sekaligus memimpin PA dari awal sampai akhir agar PA dapat berlangsung dengan baik serta membawa peserta berjumpa dengan Tuhan. Jadi tugas panjenengan nanti mengatur jalannya PA supaya PA itu berlangsung dengan baik dan semua peserta itu mendapatkan sesuatu. Ya ternyata bener ya. Nah, walah, mulane aku kecewa terus ternyata ngene. Nah, dan mereka akan mendapat sesuatu yang mengubah cara pandang mereka gitu ya. Itu tugas pemimpin PA. Yang kedua, pemimpin PA diharapkan menguasai materi dan metode yang akan disampaikan. Jadi pemimpin PA itu harus menguasai materi. Kebanyakan di sana, bukan di GKJ Semarang Barat. Di sana itu pemimpin PA itu dengan materinya malah orang muda. Aku dhewe ra mudeng kok karo materi iki. Lah nek orang mudeng ya aja mimpin. Lah sapa? Orang sing ditunjuk Endo dan segala macam. Itu kondisi gereja di sana itu begitu. Tapi apa yang dapat kita harapkan dengan model begitu? Maka saya sangat serius supaya pemimpin PA itu menguasai materi yang akan disampaikan. Sebelum disampaikan materi itu sudah jadi milik saya. Gitu loh. Jadi sebelum saya sampaikan materi itu sudah jadi milik saya. Makanya hari ini panjenengan akan menguasai satu materi, tidak dua, satu saja. Satu saja dikuasai materi dan apa yang kita dapat di situ itu nanti yang akan kita sampaikan kepada peserta PA di sana. Termasuk metode yang akan dipakai. Ya. Jangan takut metodenya gampang banget kok. Lebih sulit mengajar sekolah minggu daripada mungkin PA ini. Loh iya betul. Kalau ngajar sekolah minggu nganggo stres barang. Nah ini enggak perlu pakai stres. Yang berikutnya pemimpin PA itu menyimpulkan, mendorong peserta untuk melakukan hasil PA dalam kehidupan. Jadi pemimpin PA itu selain mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam PA, ya, mendorong mereka untuk berpendapat, memotivasi mereka berpendapat, dan jangan menyalahkan pendapat gitu ya. Tetapi juga mendorong mereka peserta untuk melakukan hasil PA. Pesan yang didapat. Saya yakin setiap PA itu nanti tiap-tiap orang itu pasti mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, doronglah itu untuk dilakukan. Untuk dilakukan dalam kehidupan supaya yaitu tadi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Tidak hanya mendengar saja, tapi dengan tekun melakukan, maka orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya, gitu ya. Jadi goalnya itu supaya ini dilakukan, sehingga dengan demikian akan mengubah mindsetnya, pemahamannya, dan mengubah perilakunya. Oke, lanjutnya, kalau perlu ada komitmen bersama yang selanjutnya dapat diminta sharing dalam pertemuan minggu depan, itu idealnya. Jadi idealnya itu PA itu kan bersambung ya. Ada yang bersambung, banyak metode itu ya. Contohnya pertama ini kita membahas tentang doa. Nah, kalau begitu kesimpulan doa itu penting, ya. Nah, karena penting mari kita lakukan. Nah, kalau begitu seminggu ini kita akan berdoa. Seminggu ini kita akan berdoa setiap jam 5 pagi, kita akan berdoa, ada 3 pokok doa. Pak Pendeta, istrinya Pak Pendeta, sama anaknya Pak Pendeta. Belum pernah toh? Di sini malah ngerasani pendeta. Loh, itu Senin pendeta isinya. Keluargane pendeta dijungake. Loh betul loh. Saya kepengen pendeta saya sregep, pendeta saya itu didongake aja dilasani, didongake ben apik pendetane. Lho betul enggak? Lho karena tanya Bu Setioko, kita itu bahagia loh Bu, setiap ibadah didongake loh Bu. Kalau
itu di selesai ibadah, kan pangurukti berdoa, mesti ndongake Pak Pendeta, keluarganya, wah senengnya jadi ben minggu itu didongake pangurukti. Ning jemaat ndak tahu ndongake apa ora. Paling tidak pangurukti ini ndongake. Itu saya, yo aku ini dongake yo, ben minggu dongake lho karo pangurukti itu. Itu luar biasa, maka matur nuwun yang pernah jadi pangurukti. Ya artinya begini, setelah masalah doa, ayo kalau begitu kita coba untuk selama seminggu ini kita berdoa. Senin untuk keluarga pendeta, Selasa kita doakan majelis dan keluarganya, Rebo kita berdoa untuk siapa dan segala macam. PA berikutnya gimana? Aku hanya iso ndonga ping pindho, ping papat lali, ora apa-apa. Artinya kan itu terus artinya itu supaya menjadi check and recheck, supaya apa yang kita pelajari kita bisa lakukan. Itu kemungkinan itu kalau terus bisa dikembangkan akan membuat PA itu semakin menarik kan gitu ya. Dan lah kok wong loro iki piye to? Keset itu berarti wah ora beriman. Wah sesuk ora teko PA Saudara. Jangan dihakimi. Waduh iya yo kon ndonga yo aku lali wingi. Ya sudah besok jangan lupa lagi. Jadi cobalah kita belajar untuk saling membangun di sini. Jadi itu pemimpin PA. Ya, pemimpin PA. Nah sekarang spiritualitas pemimpin PA ini penting Bapak Ibu, supaya pemimpin PA itu ya paling tidak itu punya spiritualitas. Ini mau tidak mau harus dikembangkan oleh kita. Tidak hanya pemimpin PA tetapi seluruh pelayan, ya, seluruh pelayan gereja. Mulai dari tenaga kantor, pastor, dan pokoknya seluruh pelayan gereja itu harus memiliki spiritualitas. Dan ini tidak hanya pemimpin semuanya tetapi juga harusnya jemaat juga harus memiliki apa? Spiritualitas yang kuat. Yaitu apa? Yakin akan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau panjenengan memimpin PA, ning ora yakin dengan yang disampaikan terus piye? Pak, apa ya benar kalau kita berdoa itu pasti didengar Tuhan? Mungkin begitu ya. Gak mungkin begitu. Lah gimana yang apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Karena sekarang di TikTok itu ada, ternyata yang disalib itu Yudas Iskariot. Pernah lihat? Untung Saudara enggak lihat. Itu dipromosikan. Jadi yang disalib itu Yudas, yang diserupakan Yesusnya Isa diangkat gitu. Itu diviralkan Saudara. Lah kalau kita tidak yakin dengan firman Tuhan gimana? Maka seorang pemimpin PA harus yakin firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, kemauan untuk belajar. Jadi kita harus serius belajar. Tadi dikatakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti hukum yang memerdekakan dengan tekun, itu artinya kemauan untuk belajar. Kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, karena ini hubungannya dengan kebenaran. Kita tidak bisa main-main, ya, tidak bisa main-main dengan firman Tuhan. Itu ya. Terus yang terakhir adalah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi kita sendiri itu harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena yang bisa membuat kita mengerti, punya kuasa dan segala macam itu Tuhan. Sumbernya itu Tuhan, segalanya. Segalanya pinangkanipun saking Gusti. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu harus dijaga, dirawat. Tanpa itu semuanya menjadi sia-sia. Tuhan katakan apa? Akulah pokok anggur, kamu ranting. Kalau tidak ranting tidak nempel di pokok anggur, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau kita harus nempel terus. Nah, itulah spiritualitas yang harus dibangun oleh pemimpin PA. Itu pengantar yang dapat saya sampaikan.